Amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Hingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka menunaikan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat wal afiah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami'ul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas Masjid Jami'ul Akbar. Saldo laporan Jumat tanggal 24 April 2026 sebesar 49.487.105 rupiah. Adapun pemasukan sebagai berikut. Hasil kotak Jumat tanggal 24 April 2026 sebesar 750.000 rupiah. Kemudian hasil kotak amal yang di depan sebesar 345.000 rupiah. Jumlah pemasukan 1.095.000 rupiah. Namun dan jumlah keseluruhan sebesar 50.582.105 rupiah. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 24 sampai dengan 24 April sampai dengan 1 Mei 2026 sebesar 1.085.000 rupiah. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 1 Mei 2026 sebesar 49.497.105 rupiah. Demikian mohon menjadi maklum, Jakarta 1 Mei 2026 atas nama Ketua Masjid Jami'ul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Sebelum kami lanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan Fatihah ini juga untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang mungkin sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kita doakan berkah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan Fatihah ini untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Ala hadihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram wal-Mustaram Al-Ustadz Dr. Anas Zainal Arifin MPD, sedangkan muazin Bapak Haji Omay Supriyatna. Pada anak-anakku sekalian yang ikut melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini, untuk tidak bercanda, tidak ngobrol, tidak teriak-teriak, tolong duduk dengan tenang, dengarkan khatib sedang berkhutbah. Jangan mengganggu ketertiban dan kehusuan jamaah yang lainnya. Dan kepada jamaah yang membawa telepon genggam, kami mohon untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Dan pada jamaah yang masih ada di saf belakang untuk mengisi saf-saf yang kosong yang ada di barisan depan, meluruskan dan merapatkan safnya. Begitu juga yang ada di lantai atas untuk merapikan safnya, meluruskan dan menjaga ketertiban. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنك لا تخلف الميعاد إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat penguasa tunggal, pengatur alam jagat raya ini, yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah di hari yang mulia ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita berdoa, bermunajat dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan salat dan ibadah kita, baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, senantiasa diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada insan pilihan manusia budiman,
baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini beserta sanak keluarga kita, termasuk insan-insan pilihan yang kelak yaumil kiamah akan mendapatkan syafaatul ikhlas. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai khatib, saya berkewajiban menyampaikan wasiat, wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha melaksanakan segala perintahnya serta berusaha menjauhkan segala larangan-larangan. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan ini menjadikan kita manusia-manusia yang akan memperoleh kebahagiaan dan memperoleh kemuliaan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Suatu hari di atas makam salah seorang sahabat yang bernama Alqamah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat saat itu, dan hakikatnya pesan ini juga berlaku buat kita sebagai umatnya. Kata baginda Rasul, wahai kaum muhajirin dan kaum ansar, barang siapa lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, lebih cinta kepada pasangannya mengalahkan cintanya kepada ibundanya, maka bagi orang tersebut laknat dari Allah, laknat dari seluruh malaikat, dan dilaknat pula oleh seluruh umat manusia. Ketahuilah, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Begitu pula murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain, wa sutullahi fi suhtil walidain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hadis ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa memang benar kewajiban seorang suami adalah menjaga, mencintai dan memelihara istri sebagai amanah dari Allah. Benar, ini tidak salah. Namun yang ingin diluruskan lebih jauh adalah jangan sampai rasa sayang kita terhadap istri, rasa cinta kita kepada pasangan hidup kita menyebabkan kita lupa untuk menyayangi dan berbakti kepada ibunda kita. Pantas saja jika suatu ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak dipergauli dengan sebaik-baiknya? Siapakah manusia yang paling berhak dihormati dengan penghormatan yang setinggi-tingginya?" Maka Rasul pun menjawab, ibumu. Sahabat bertanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Dan untuk kedua kalinya baginda Rasul pun menjawab, ibumu. Dan sahabat semakin penasaran, bertanya untuk ketiga kalinya, siapa lagi ya Rasul? Manusia yang paling berhak kami hormati dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Lalu untuk yang ketiga kalinya Rasul pun menjawab, ibumu, baru setelah itu bapakmu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada sebuah kisah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasul, wahai Rasul, aku akan berdoa kepada Allah dengan 3 doa, maka aminkanlah doa ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita tahu jika malaikat Jibril yang berdoa dan Rasulullah yang mengaminkan doa ini, pasti doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tetapi berhubung sempitnya waktu, hanya satu yang akan saya sampaikan di sini. Apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, jangan kau terima puasanya, salatnya, qiyamul lailnya,
tadarus Qur'annya. Jika ada seorang anak yang tidak mau meminta maaf kepada orang tuanya, jika ada seorang anak yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya, lalu baginda Rasul pun mengaminkan doa malaikat tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, biarpun puasa kita baik, tadarus kita berkali-kali khatam, tahajud kita tiap malam, tapi kita meneteskan air mata orang tua kita. Kau sakiti orang tuamu, demi Allah, semua amal ibadahmu tidak akan sampai kepada Allah. Jangankan engkau masuk surga, baunya saja pun engkau tidak akan mendapatkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukurlah kita yang masih mempunyai orang tua. Muliakanlah mereka, berikanlah harta terbaik untuknya. Jangan pernah menghitung-hitung untuk orang tua kita, karena tanpa wasilahnya kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Sayangilah mereka, karena mereka jika sudah tidak ada, hanya penyesalan yang akan datang menghampiri kita. Jika orang tua kita sudah tidak ada, janganlah kita berhenti untuk berbakti kepadanya. Doakanlah mereka agar Allah mengampuni dosa-dosanya, agar Allah menerima segala amal-amal ibadahnya, agar Allah melapangkan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya radah min yadil jannah. Seorang anak tidak boleh menghakimi orang tua, meskipun orang tuanya bersalah. Tugas anak adalah berbakti, sekalipun orang tua kita adalah seorang pendosa. Seburuk apapun orang tuamu, hormatilah, karena itu adalah kewajiban seorang anak. Baik buruknya seorang ayah, dia tetap pahlawan bagi kita. Baik buruknya seorang ibu, dia tetap pintu surga bagi kita. Janganlah kita menuntut orang tua kita sempurna, sementara kita masih jauh dari berbakti. Jangan karena permasalahan satu saja menyebabkan kita lupa dengan 1000 kebaikan orang tua kita. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada orang tuamu. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sisi lain, dalam sebuah kesempatan Rasulullah pernah bersabda, rugi besar, rugi besar, rugi besar. Sahabat bertanya, siapa Rasul yang rugi besar? Kata baginda Rasul, seorang anak manusia yang masih bisa bertemu dengan orang tuanya, namun dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat untayan mutiara hadis ini, Rasulullah ingin memberitakan kepada kita bahwa keberadaan kedua orang tua merupakan ladang amal yang sangat subur untuk ditanami pohonan ibadah. Dan ladang yang subur ini akan memberikan panenan pahala yang melimpah ruah. Bayangkan saudara, kita memandangnya saja dengan pandangan penuh kasih sayang. Maka apa kata Nabi? Anak tersebut akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Ini baru memandangnya, apalagi kita mampu berbakti dan membahagiakan kedua orang tua kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, menutup khutbah hari ini, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kedua orang tua kita adalah pintu keberkahan hidup manusia. Betapa tidak, karena di dalam tubuh kita mengalir air susunya. Mereka lah pintu kebahagiaan kita semua, karena pada jasad dan badan kita tumbuh darah dagingnya. Sadarkah kita, ketika ibunda kita mengandung, dijaganya kita dengan penuh kasih sayang.
Ibarat kata, jika ibu kita terjatuh ke depan, ibu kita lebih memilih mukanya hancur ketimbang janinnya gugur. Kalau dia jatuh ke belakang, dia lebih suka kepalanya retak daripada kandungannya rusak. Andaikan ibu kita jatuh ke samping, dia pasti lebih rela tangannya patah ketimbang anaknya terluka parah. Lalu ketika ibunda kita melahirkan, Allahu Akbar, wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, derita di atas derita, berkuah darah, bersimbah air mata, hanya satu harapan di hatinya, agar anaknya lahir dengan selamat. Lalu bagaimana dengan kita? Pernahkah kita berpikir untuk berbakti kepada orang tua kita? Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau orang tua kita sudah tidak ada, pernah sahabat bertanya, wahai Rasul, adakah cara kami berbakti kepada orang tua kami yang telah tiada? Lalu baginda Rasul pun berkata, ada dan banyak. Pertama, doakanlah setiap saat. Kedua, jika engkau melakukan kebaikan, niatkanlah kebaikan itu untuk orang tua kalian. Sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudaranya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berdoa, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah mudahkan segala urusannya, luaskan rezekinya, muliakan dunia dan akhiratnya. Jika orang tua kita sudah ada, tidak ada, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahan dan kehilafannya, Allah terima segala amal-amal baiknya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya radah min yadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jika kita tidak mau berbakti kepada orang tua kita, tunggulah saatnya anak-anak kita tidak akan berbakti kepada kita. Jika kita tidak mau mendoakan orang tua kita, tunggulah saatnya anak-anak keturunan kita pun tidak akan mau dan lupa untuk mendoakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati jatika fi kulli waqti wahid. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina ma'hum برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة ويا كافي المحمد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا له يوم القيامة. Rapat lurus barisan. Salatu jami rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.